tangan orang kaya dengan tangan orang miskin, tangan ibu konsulat dengan tangan pembantu rumah tangga, itu bisa kita rasa. Nabi merasakan kasar betul tangannya ini. Nabi lalu bertanya, kenapa ini tanganmu kasar? Ya Rasulullah, saya buruh. Kerjaan saya ke gunung mencari batu, lalu saya pecah-pecah itu batu menjadi kecil, lalu aku jual di pasar. Makanya kasar tanganku ini. Rasulullah terharu, lalu mengambil tangan dan mencium tangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah yang mencium tangannya. Dan Rasulullah bersabda, tanganmu inilah yang akan menghalangimu masuk neraka dan akan memudahkanmu masuk ke dalam surga karena kau cari nafkah. Apalagi tuan-puan yang datang ke sini mencari nafkah. Insya Allah cari nafkahnya jihad fisabilillah. Dengan catatan, satu, jangan kau datang ke negaranya orang dengan mendatangi secara ilegal. Jangan masuk ke negaranya orang dengan cara haram. Orang Bugis bilang, mupaka siri ki bos. Kau kasih malu kita. Sehingga kadangkala orang Malaysia menganggap kita ini tidak tahu aturan. Angkat harkat dan martabat derajat kita sebagai bangsa Indonesia. Hargai orang Malaysia. Menghargainya apa? Kita serumpun. Menghargainya apa? Kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat sukunya, dia tidak lihat bangsanya, dia tidak lihat rasnya, tapi mereka dipersatukan dengan kalimat la ilaha. Kalau kau anggap orang Malaysia saudaramu, maka kau datang di sini dengan cara yang baik-baik. Jangan kau jadi semokol. Jangan ketawa, saya serius ini. Gara-gara kalian jadi semokol, ustadz juga kadangkala dikira ustadz semokol. Ya, kalau kalian menganggap orang Malaysia ini saudaramu, maka tunjukkan akhlak yang baik. Cari nafkah yang baik. Jangan kau dipercaya tapi kau khianat. Kau dipekerjakan, alhamdulillah. Dapat ladang kerja di kebun sawit, alhamdulillah. Daripada kau tinggal di kampungmu jadi pengangguran, kau datang ke sini, maka bekerjalah dengan baik. Bagaimana kerja yang baik? Kalau kau disuruh bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jangan banyak alasanmu. Kenapa terlambat? Jam. Padahal tidak jam, iko makutu. Ya. Diberi amanah, ya jadilah amanah. Bukan cuma pekerja ladang, kalian juga yang kerja di konsulat, hargai itu sebangsamu. Datang ngurus surat yang seolah-olah susah betul ngurus surat. Begitu apa? Gampang pak, bisa diatur. Yang penting saudaraku yang kerja di sini di konsulat, hargailah sebangsamu. Jangan selalu berpikir apresiasi dan gaji itu selalu duit. Duit habis bos. Tapi kalau kau investasi akhlak mulia, kau investasi jasa baik, kau investasi budi pekerti, sampai wafat orang masih mengingatmu. Oh, ada dulu itu pegawai konsulat. Gara-gara dia saya akhirnya menjadi pendatang yang halal. Akhirnya saya bisa bercari nafkah dengan baik. Akhirnya saya punya kebun sebanyak ini. Akhirnya saya punya kekayaan seperti ini. Cari itu. Sudah meninggal ya Ji. Kau cari anaknya. Cari anaknya. Saya mau kasih hadiah. Saya mau belikan dia mobil. Gara-gara bapaknya itu saya bisa dapat seperti ini.
Tapi kalau kau cuma ringgit, nah kasih kau 200 ringgit, ini keluar dari kantor apa nak bilang, makan kau itu. Orang Bugis bilang, Andre lah wajah. Macam mana hidupmu mau berkah kalau kau dapat uang kau disumpahi? Bagaimana hidup kita mau berkah? Orang kasih duit tapi disumpahin. Kita ini orang Melayu, kita ini orang Islam. Kau urus saja kerjaanmu dengan baik. Kami tahu berterima kasih. Tidak perlu kau minta. Layan dengan baik, servis dengan baik, tutur kata dengan baik, senyummu baik. Insya Allah dia kerja dapat rezeki. Dia ingat kau. Agama mengajarkan itu. Pandai-pandailah berterima kasih. Tapi kalau kau pura-pura persulit, inilah ini. Lama-lama, beleng-beleng. Tuh, satu, datang dan bekerjalah dengan baik. Dua, demi Allah, kalian semua datang ke sini, mau akui atau tidak, kau pergi cari hidup dunia. Ibu konsul, Pak konsul dari KK, bohong kalau dia bilang bukan dunia Ustaz. Ini demi bangsa dan negara. Tidak mungkin. Semua kita, Ustaz juga begitu. Sudahlah, kita semua ini untuk dunia. Saya tanya, siapa yang punya dunia? Ayo. Bu konsul, ada pensiunnya bos. Pak konsul, mutasi. Tergantung aja menteri dalam negeri, luar negeri. Kalau dia senang, jadi kok konsul. Kalau tidak, biar Pak ibu menteri dalam negeri, luar negeri senang. Kalau istrinya tidak senang, tidak jalan. Kan begitu kita ini di dunia. Suaminya yang menteri, istrinya lebih menteri. Iya, biar Pak konsul keke senang, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan suratnya. Memang begitulah hidup. Nah, siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak mungkin kalian berjaya di dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Tidak mungkin itu rumusnya. Contoh, saya datang ke Tawau. Saya kenal Haji Bacok. Haji, saya mau pergi Tawau, tapi tidak ada kereta. Gampang Ustaz. Mau kau kereta apa saja ada. Mau kau ninja ada. Tenang. Akhirnya apa? Tapi dia bilang Haji Bacok, saya ada di Turki. Tak payah risau. Tenang. Dia teleponlah anaknya Haji Bacok. Saleh, ada itu Ustaz datang. Kau pergi ambil di airport. Isi kereta, kasih full bensinnya, minyaknya kasih full. Jangan lupa kau kasihlah pembeli Milo. Hah? 1 jam kemudian datang si Soleh, anaknya Haji Bacok. Ustaz, ini ada salam dari bapak. Ini ada kereta Ustaz gunalah selama di Tawau. Ini pembeli Milo. Kenapa ada? Sini cepat. Alhamdulillah, selesai masalah saya. Kenapa? Saya kenal yang punya kereta. Saya kenal juragan yang punya Tawau. Ya toh? Ada juga orang dari Sulawesi. Tak kenal Haji Bacok. Tak pernah jumpa, tak pernah dengar nama. Dia call Haji Bacok. Haji, macam mana kabar? Saya nak pergi Tawau. Pinjamlah keretamu. Siapa dia call Haji Bacok? Siapa? Anaknya? Bukan. Siapa? Polis. Ketua polis. Ada tukang tipu itu dari Indonesia. Tangkap dia. Dia tidak dapat kereta, tapi dapat tangkap. Begitu juga dengan Allah. Yang punya dunia Allah.
ndak pernah ketemu Allah, mustahil kau punya dunia. Pergi merantau sini. Bagaimana cara temui Allah? Gimana cara dekati Allah? Aqimis salat. Tetongangi sempajangi. Dirikan sholat. Ustaz, macam mana ya? Saya sudah 5 tahun ini merantau. Saya pikir hidup saya akan lebih baik. Makin susah saja sekarang. Kau ndak sembahyang, bos. Ustaz, macam mana ini rumah tangga saya gaduh aja. Istri saya ngamuk aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit, ngamuk aja kerjanya, Ustaz. Kau ndak sholat. Kalau sholatmu baik, tenang, Allah yang ngurus itu istrimu. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, capek sudah saya, ya Allah. 5 tahun saya sini sakit terus, ya Allah. Saya sudah capek di sini. Allah dengar malaikat. Karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Selesai kau. Sayang 1000 sayang, merantau jauh-jauh dari Parepare, dari Bone, dari Endrekang, merantau ke sini cari dunia, lalu kau tidak sholat. Nauzubillah min zalik. Kaulah orang yang paling sial di dunia. Coba kalau sholat, kecil buat Allah kasih kamu, kecil. Apa susahnya Allah memberikan apa yang kita mau? Yang tidak masuk akal saja boleh Allah bagi ke kita, apalagi yang masuk akal. Mana yang dimaksud tidak masuk akal? Ibu-ibu, hei, simpan dulu itu HP-mu. Nggak enak rasanya ini. Kita sudah setengah mati ceramah. Saya tahu juga itu dia mau ditengok, dia punya HP mahal. Orang bugis, bah. Simpan HP. Kalau kau masih pegang HP-mu, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan ya. Saya terganggu konsentrasi kalau ibu bapak rekaman sendiri. Apalagi kalau bapak merekam siaran langsung. Ini khas untuk agama kita. Nanti saya ada salah cakap, tersinggung, saya bisa masalah. Tapi kalau bapak mau rekam sendiri, bapak mau tengok hasil ceramah ini, tak payah bapak rekam. Gimana caranya? Itu ada kamera saya. Ini. Lagi bagus gambarnya. Kau punya kamera sudah kabur. Jangan ketawa. Paja ini yolo merekam, maka daka ayah mu rekam nih. Si semelo mangkalinga ye. Mana caranya, Ustaz? Itu ada kamera, lagi bagus suaranya, lagi bagus gambarnya. Kita sudah edit juga. Oh ini mah tersinggung nanti orang, buat lepas dia. Oh ini tidak baik, nanti tersinggung agama lain, lepas dia. Tidak perlu gaduh. Kalau ibu siaran langsung, nanti ada gaduh. Saya repo. Masih ingat itu guru kita Ustadz Abdul Somad. Beliau kan ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan berkumandang kau masih main catur. Tapi diedit itu dipotong. Maka yang terdengar haram main catur. Marah semua pemain catur. Saya pun ditanya, Ustadz, apa hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Nah, sudah? Simpan ya? Tidak ada lagi rekam. Macam mana caranya? You nonton YouTube. Tengoklah tu. YouTube tulis saya punya jenama. Ipin Upin. Tulis Dasat Latif Konsulat RI di Tawau. Keluarlah itu. Sudah itu jangan lupa like and share.
Ada semua IG-mu tuh, Instagram. Nah, kalau kau follow artis, apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Ini beli sepatu guys, harga 5 juta. Apa kau dapat? Macam namu bawang. Hah? Apa kau dapat? Hai guys, kita lagi beli sepatu harga ini guys. Apa kau dapat? Tapi kalau kau follow Das'at Latif, apa kau dapat? Satu, dapat ilmu, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala lagi. Kau sebarkan ilmunya, lagi pahala. Maka follow Das'at Latif sekarang. Macam mana caranya Ustaz? You tengoklah nanti you punya imbim-imbim. You masuklah IG, Instagram, tulis nama Das'at Latif 1212 centang biru. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kalau Allah berkehendak, tak ada yang mustahil. Yang tidak masuk akal saja boleh Allah buat, apalagi yang memang ada jalannya. Contoh, ibu-ibu, perempuan boleh tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Boleh? Mana boleh? Ilmu kedokteran mengajarkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki. Siti Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Coba. Cuma zaman sekarang banyak juga TKI mau saingan Siti Maryam. TKW ndak ada dia punya suami, ada anaknya. Beleng-beleng. Jauh-jauh kopi merantau hanya datang bikin dosa. Ini yang aneh, ini yang biasa yang selingkuh. Ada yang suka selingkuh di sini? Hati-hati ya. Itu ada kitab saya baca, 1 kali selingkuh hancur amalmu 40 tahun. 40 tahun hancur 1 kali. Kau 2 kali pergi keke, 2 kali 1 bulan pergi selingkuh. 80 tahun hancur 1 bulan, 80 tahun hancur amalmu. Kau mati 70 tahun. Masih ada utangmu. Itulah sebabnya bapak-bapak bila pergi bekerja bawa istrimu. Kalau tidak punya istri di tempat rantauan, ada solusinya. Apa? Tapi ada ibu-ibu di sini marah kalau kita bahas. Itu, Bu, dengar ya. Boleh tidak setuju poligami? Boleh, boleh. Mamanya Cek bilang begini, saya setuju poligami, boleh aja, itu sunnah. Yang penting bukan suamiku. Cerdas juga ini mamanya Cek ini ya. Boleh ibu tidak setuju poligami, boleh. Tapi jangan menghina, jangan mencela orang yang berpoligami, karena itu perintah dan syariat Islam. Boleh, boleh ibu tidak setuju. Tapi jangan kau memaki-maki orang poligami, karena dia tidak bersalah. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, jangan kau coba-coba. Mampu apa? Bukan cuma mampu lahir batin. Mampu dimusuhi anak. Itu juga mampu. Mampu dipermalukan. Mampu dilempar. Mampu melihat istri pertama, istri kedua bagaduh. Bingung kau, mana ku tolong ini. Itu semua kena mampu. Nah, Allah kalau menolong yang tidak masuk akal bisa Allah buat. Manusia boleh tidak hidup kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Dibakar. Boleh hidup? Tak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar menyala-nyala, justru keluar kedinginan. Tak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi. Apa lagi? Sungai Nil. Pernah lihat sungai? Pernah?
Hah?